jadwalnya. Oh, lama-lama hafal cuma 5 kok. 1 bulan. Ini sudah 1 tahun. Jadwal sholat 1 tahun. Dan kok ada itu ya yang puasa Daud ya. Selang-seling itu kok ada imsak. Kayak gini 9. Aku boleh bebenah. Kayaknya aku kalau sudah dari dulu diajarin harus sholat, nggak akan lupa sampai mati ya. Udah ya. Kayak gini aja aku suka. Aku di mana sih? Aku cari kok nggak ada. Aku lupa terus. Ini yang warna hijau. Rukuku, aku kesukaanku supaya apa ya? Supaya aku giat. Ini hijau dikasih adik aku pas dari haji umroh. Ini ini oh ya 4 kok. 1. Ini kayak gini ini. Waktu dulu aku menikah dulu aku dikasih 2. Ini sama ini. Oh, ini juga banyak kan, sejadahku juga banyak. Aku tuh ya dari haji itu dikasih sejadah kayak gitu, sejadah sama tas. Tapi aku nggak pernah dikasih ruku. Nggak, aku cuma satu ini mahal ya ruku itu ya. Kok nggak pernah dikasih ruku sih? Nanti namanya peningset. Kayak gini, ini ruku aku 4. Ada tas kayak gini juga, tas. Ini tas untuk di sana juga ada tuh, dikasih teman Pak suami sama istrinya umroh. Ini aku kasih kayak gini, tas untuk ke masjid. Udah aku mau subuhan, dimulai dari subuh. Aku kadang itu loh, kadang suka lupa ya kalau aktivitas tuh, kalau misalkan sibuk. Kalau masih kerja dulu aku selalu inget sih, kalau kerja dulu tuh kan. Dulu aku pernah lupa, kayak misalkan aku udah habis ini sholat asar, pernah kayak kelupaan kayak gitu. Habis itu sholat asar ya, habis ini sholat asar. Aku udah mandi, udah biasa kan aku di sini kan sering terapi air ya. Udah mandi, aku langsung aja anakku main ke depan kayak gitu ya, angin kayak gitu kan, masih tak ajak angin kayak gitu. Anakku kan udah kayak nangis kayak gitu, lupa. Ya enggak apa-apa, di kodok ada di kosor kayak gitu. Kalau di kodok itu ada kok. Di kodok di kosor, aku sih berusaha untuk tepat waktu. Ada di kodok di kosor itu ada yang mendahulukan, ada yang didahulukan kayak gitu. Ada aturannya kayak gitu, setauku kayak gitu. Tanya Ustadz aja kalau memang atau bukunya. Ada bukunya di Google juga ada bukunya, ada Google, ada Ustadz wes. Kayak gitu, ada aturannya kodok sama kosor. Ada misalkan sholat apa sama apa digabung, didahulukan. Terus ada yang nanti terakhir kayak terlambat kayak gitu, nanti belum sempat, nanti aja apa sama apa nanti digabung kayak gitu. Apa maghrib sama isya ya, apa asar sama maghrib kayak gitu. Ada aturannya kok.
Aku lupa dulu waktu pelajaran SD, tapi ada aturannya. Tapi aku berusaha sholat tepat waktu itu lebih enak. Tapi kalau ada perjalanan kayak gitu kan harusnya fleksibel ya. Ya itu makanya ada kodok dan kosor itu. Kayak gitu. Ini ruko aku satu kayak gini. Ini ada tasnya. Ada tasnya kayak gini. Ini warna hijau, semuanya putih. Ini kayak gini, mau tak beresin taruh di tempat. Ini biasanya kayak gitu sih. Ini umroh, pakaian umroh anak-anak untuk belajar anak-anak. Biasanya dulu kan ada manasik haji untuk anak-anak. Udah ini jilbab aku, koleksiku banyak kan. Ada yang kotak biasa. Banyak lah. Ini udah tak gini kan. Aku seneng sih. Seneng sekali. Udah ya, udah penuh kan. Baik, aku suka jilbab. Ya wes, aku moga istiqomah ya. Bismillah. Kayak gitu. Alah. Aku suka plastik ini soalnya kalau banjir tuh loh aku suka. Kalau di rumahku kayak gini di desa itu Jeporo kayak gitu sampai gandeng 6 apa 5 ya punya ibuku, aku nggak bisa bawa. Kalau bawa nggak cukup. Berikanlah barokah kepada Nabi Muhammad ya Allah dan keluarga Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Udah ya, sebagaimana engkau telah berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ismail dengan keajabannya ya. Nabi Ibrahim juga. Yes, baca-baca buku aku kalau pingin belajar lagi. Aku belajar lagi. Aku mau apa ya? Aku kayak gitu udah bangun. Aku lebih suka bangun jam 3:30, jam 4 aku suka. Makanya tidurnya itu setelah Isya. Kalau dulu sih sekolah belajar, bekerja kecapean kayak gitu kan. Harus belajar kan dulu sampai jam berapa kayak gitu. Sampai larut malam. Ya ada bermainnya juga sih. Terus aku cuma ini beli sendiri. Ini beli sendiri pas nikah tuh itu dikasih ini kayak ini nih penisat, ini beli sendiri. Aduh, ini ya Allah, aku jadi aku suka hijau sih. Al-Quran juga banyak terjemahan aku di sana. Ini banyak, ini ada tajwidnya. Ini Al-Quranku, buku-buku di sini semuanya. Ini Al-Quranku paling lama, paling awal setelah nggak ada ini. Kayak gini. Ya. Apa nih aku nulisnya, tanda cinta menyebut Allah 2. Apa ya, menciptakan bahagia mungkin. Melaksanakan pesannya. Wah, ini punya anakku, dipakai anakku. Kayak gini nih nggak ada artinya. Kalau ini aku banyak sih. Aku simpan di sini. Aku mau bersih juga ini. Aku nggak ada tempat sih. Mau tak kasih rak. Rak apa ya? Itu boneka. Ayo sayang. Loh, ini punya Hikmal. Banyak sekali. Wah, buku-buku aku ini buku-buku Yasin. Aku simpan ini. Ya ampun, kayak gitulah. Aku simpan ini buku Hikmal belum bisa ini aku ciptakan. Aku buatkan Hikmal Cahaya Putra satu-satu. Ini Al-Quran
transliterasi perkata terjemahan perkata juga. Ini M Dhani Cahaya Putra. Udah aku siapin, ini Mas Daninya sudah bisa kayak gini, perkata kayak gini. Wah, dan jangan kayak gini. Ada perkata kayak gini loh, anfusakum, diri kalian, saudara sebangsamu dari kampung halaman. Kemudian kalian berikrar dan kalian tasyadun, bersaksi. Kok bisa loh kalau misalkan kayak gini nih, belajar pelan-pelan bahasa Arab. Ini punya anak aku udah belikan satu-satu, tinggal Hikmah nih belum lancar. Ini punya Hikmah masih aku plastik, masih dalam plastik ya. Aku suka sih loh, 2 lagi nanti aja lah. Aku bacanya ya ada punya aku sendiri sih. Lah sekalian bersih-bersih. Ya astagfirullahaladzim. Ya kamu bisa cek di online kayak gitu. Ini masih plastikan. Di online banyak, aku sudah belajar dasar-dasarnya ya, tinggal pendalaman kayak gitu. Kalau pendalaman ini Al-Quranul Karim dan super mudah, 2 Latin. Ini yang Asmaul Husna. Tapi ini enggak ada terjemahannya. Al-Mu'id, maha mengulangi. Al-Mu'id enggak pakai kol it ya, Al-Mu'id. Aku belajar dikit-dikit loh, kadang aku ya dibaca katanya ibuku kalau ini indeksnya, takut lupa. Ini Bu ada kayak gininya wis. Kayak gininya. Idas sama unsyakot kot. Ada artinya, nggak ada artinya. Ini bukan perkata, ini perkalimat. Apabila langit terbelah. Ansikoko. Ini ansikoko ya. Aku nggak. Iya ya, ini ayat Tuhan gitu. Kitab makiyah. Aku lama sih nggak. Insyikoko ini mana? Ini Insyikoko, ini suratnya ini. Ya, kok bisa gelang-gelang kayak gini? Kenapa sih? Gangguan. Aku gak kelihatan aku. Aku suka ini ada artinya, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Dan apabila bumi didirikan, di bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya yang sudah semestinya patuh. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Ada indeksnya. Ini indeksnya bisa dilihat di sini. Indeksnya ini. Indeksnya itu ya. Indeksnya berarti maksudnya maka kamu akan menemuinya, itu kayak gini. Maksudnya, manusia di dunia ini baik disadari atau tidak adalah dalam perjalanan kepada Tuhannya, dan pasti dia akan menemui Tuhannya untuk menerima pembalasannya dari perbuatannya yang buruk maupun yang baik kayak gitu. Yang buruk kayak gitu. Indeksnya ada lagi 904 di sini, terus dibaca kayak gitu. Ini ada sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Maksudnya ada penjelasannya 904 di sini di bawahnya. Dari setetes mani sampai dilahirkan, kemudian melalui masa kanak-kanak, remaja sampai dewasa, dari hidup menjadi mati, kemudian dibangkitkan kembali. Itu maksudnya
kayak gitu. Ada tingkat-tingkatannya, bahwa manusia itu dari mani terus dilahirkan, kemudian mati, habis itu mati kemudian bangkit kembali kayak gitu. Masalahnya bangkit kembali ini kayak dipertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya, kecuali di dunia sudah sempat istighfar ya, sempat apa ya, kayaknya bertaubat kayak gitu. Ada taubatan kan macam-macam juga, taubat juga ada macam-macam kayak gitu. Ini per kalimat kayaknya, per kalimat. Kalau punya anakku tuh perkata karena punya anakku kan masih sekolah ya, jadinya harus perkata kayak gitu kan, ada pelajaran bahasa Arab kayak gitu. Aku kayak masih kado loh, aku nggak sempet sih buka-buka ini. Karena masih ini Asmaul Husna Al Mu'id itu maha mengulangi ya, sama caranya loh. Ini perkata, kalau ini perkata, ini punyaku yang perkata. Nah, ini ini padahal Muhammad datang, ini apa maksudnya ya? Ini bisa kan ini ayatnya coba, ini berapa ini, 35 ya, 35. Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seseorang penyair gila, padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sungguh kamu pasti akan merasakan azab yang pedih, dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang kamu kerjakan. Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itu memperoleh rezeki yang sudah ditentukan, yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan. Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan, mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Kemudian mereka diadakan gelas yang berisi air dari mata air surga. Airnya warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan, dan mereka tidak mabuk karenanya. Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya, seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik. Lalu mereka berhadapan-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia ini pernah mempunyai seorang teman. Aku suka sih kalau aku bacanya itu, aku suka sekali. Makanya aku dulu penasaran, aku kok nggak ngerti sih. Habis itu aku simpen di blogger, aku cari satu-satu yang paling indah menurut aku kayak gitu. Aku belum kayak TA editasi. Aku sudah cek berkali-kali kayak gitu. Malah aku nggak bisa lihat bloggerku sendiri loh, yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku, dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Maka apakah kita tidak akan mati kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia? Dan kita tidak akan diazab di akhirat ini. Sungguh ini benar-benar kemenangan yang agung. Untuk kemenangan serupa ini hendaklah beramal kepada orang-orang yang mampu beramal. Hendaklah beramal orang-orang. Hendaklah beramal
orang-orang yang mampu beramal. Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Sungguh kami menjadikannya pohon zakum sebagai azab bagi orang-orang zalim. Sungguh itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka zahim. Mayanya seperti kepala setan. Maka sungguh mereka benar-benar memakan sebagian darinya buah pohon itu, dan mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum. Kemudian sungguh setelah makan buah zakum mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas. Kemudian pasti tempat kembali mereka ke dalam neraka. Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat, lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang. Tergesa-gesa itu bagian dari setan loh. Ya itulah, kita pelan-pelan aja ya. Aku ikutin apa yang berlaku di dunia, karena apa yang berlaku di dunia itu sudah melalui proses yang panjang. Nah, dan ayat 76, kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. Ini Nabi Nuh, dan sungguh Nuh telah berdoa kepada kami, maka sungguh kamilah seseorang yang memperkenankan doa sebaik-baiknya. Kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Ini Nabi Nuh ini kan nabi yang kapalnya karam itu ya, kena badai kayak gitu. Dan Indonesia itu negara maritim ya, negara maritim, berarti kebanyakan tapi agraris juga. Nenek moyangnya maritim, tapi Indonesia itu negara agraris. Negara Nabi ya kayak gitulah antara aku udah coba aja dicek di Google. Misalkan ingin tahu hadis tentang petani, hadis tentang nelayan dahulu itu, kenapa kan Nabi Muhammad itu pedagang kayak gitu ya. Kayaknya yang bertani itu Adam dan Hawa. Berarti petani itu awal-awalnya Adam dan Hawa kayak gitu dalam zaman batu itu. Kayaknya aku harus belajar lagi deh. Wah, aku sinau meneh, aku cari-cari sendiri aja di Al-Qur'an sesuai pengertian gue, kayak tafsir sendiri kayak gitu. Ini punya aku. Dah. Ini punya aku di kamar. Di kamar masih berdebu ya. Ini adat, ini aku dikasih apa ya namanya itu, apa ya, mau nikah itu loh, mau nikah aku dikasih ini apa ya, akad nikah itu penting set ya, mas kawin ya, mas kawin nih kayak gini. Aku mas kawinnya dikasih aku ada yang beli sendiri, aku beli sendiri, aku milih sendiri, rukonya satunya aku dikasih. Ini ada artinya kayak gini, tidak berkata ini. Ya Allah, aku suka loh baca ini, kayak aku baca novel paling kok paling ya, soalnya ada sampai aku hafal juga bagus sih sebenarnya. Ini ada tafsirnya yang di paling indah ya, novel paling indah. Ini kitab suci loh ya, bukan. Tapi kamu kalau misalkan kayaknya kitab suci itu gimana itu ya, harus belajar Arabnya, terus belum belajar ininya, tafsirnya. Tafsirnya ini terdiri dari buku banyak ini kalau diulas satu persatu ini. Ini kayak gini ini kalau di sini cuman apa, kayak indeks itu ya, indeks kayak gitu. Indeks kayak gini, indeks kata kayak gini. Maksudnya gimana? Ada ini kalau ini dibaliknya. Oh, dibaliknya sini. Ini ada ini berapa ratus. Ini aku punya yang kecil juga, ini waktu aku sekolah. Aku beli di toko buku lah. Ini lucu warna pink. Aku yang baca ini, kan aku dikasih waktu kayak kamu kok senyum sih. Aku itu baru belajar juga ini, belajar gak pinter-pinter ini. Aku enggak kayak gitu sih. Aku mending enggak merasa aku memang gak pinter kok. Untungnya aku tuh gak pinter, coba aja sedang-sedang. Jadi aku kalau sedang-sedang itu
belajar terus kayak gitu. Bonus eksklusif tauhid. Aku tahu ini aku pernah. Oh, ini Bumi Tauhid reseller kayaknya. Nggak apa-apa memang aku nggak tahu, aku mau suku tuh setan kayak gitu aja kok nyangkut orang lain. Yang penting aku nggak, aku masih belajar karena ilmuku masih segini loh. Kalau dicelupkan dalam lautan itu kayak gini. Lautan ya, lautan yang luar, coba pernah ke pantai nggak? Ke pantai aja dicelupin kayak gini, itu ilmunya aku kayak gitu. Makanya aku banyak belajar, terus saja belajar. Lama-lama kita merasa hidup di zaman itu. Merasa kita hidup di zaman itu. Ini detail sekali, ada kayak kisah-kisah kayak gitu loh. Ada peperangan juga. Aku nggak bisa lihat bloggerku sekarang, nggak sempat juga. Aku bisa sih blogger, aku ada vlogger, aku lagi buat. Terus apa ya, Facebook udah aku gak bisa lagi aku. So, aku udah fokus di YouTube aja untuk kenang-kenangan. Jangan lupa ini punya aku biru, ini punya aku juga, aku dikasih udah kayak gini. Seneng kalau aku kayak ada hanyut kayak gitu. Ibrahim ini, tidak ada orang yang berputus asa. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Kayak gitu. Berkata pula Ibrahim, apakah urusanmu yang penting selain itu, hai para utusan? Mereka menjawab, kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa, kecuali Lut beserta pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka semuanya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang tertinggal bersama dengan orang kafir lainnya. Aku nggak tahu ya kayak gini nih. Aku kan profesiku ibu rumah tangga ya, jadi ibu rumah tangga itu harusnya belajar ya. Aku ikut pengajian sudah, habis itu udah kayaknya aku bisa aja sih ikut, tapi kayaknya udah segini nih banyak sih generasi ibu tua-tua dulu tuh banyak yang datang kok, tapi aku nggak, wis nanti aja kapan-kapan kalau memang benar-benar aku ikhlas ya kayak gitu. Itu harusnya tulus juga. Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zolim. Aikah itu apa? Aikah itu benar-benar kaum yang zolim, maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang. Ini berurutan 809, 810 kayak gitu. Aku lihat di baliknya. Kadang bingung ini kan kalau nggak itu, waduh males ya. Itu makanya ada ustadzah kayak gitu. Penduduk Aikah ialah kaum Syuaib. Aikah ialah tempat yang berhutan di daerah Madian. Di mana ini? Kalau sekarang ada apa? Ada itu Madian di mana ada ini? Ya, yakni kota kaum Lut, Sadom dan Aikah. Penduduk kota Al-Hijr itu ialah kaum Samud. Al-Hijr tempat yang terletak di Wadi Qura antara Madinah dan Syria. Ini masih ada nih kota-kotanya semua, kelahiran Nabi Muhammad kan masih ada semua. Masa akan di jalan kayak jalan tuh di rumahku, jalan tuh tetap dusun makam tetap. Habis itu kalau dia jalan dulu dari Jalan Segara, sekarang ganti Jalan Patimura kayak gitu. Ini ada semuanya, ada artinya. Tinggal ini yang kayak gini-gini nih penjelasan, betul-betul penjelasan. Tinggal dilihat di sini. Nah, kalau ada lagi sih yang ditafsir satu-satu juga ada, per ayat ini ditafsir satu-satu buku ada. Aku udah punya banyak sekali itu bukunya. Ya, assalamualaikum. Aduh mau 30, aku pakai yang cantik aja.
Mau diinget-inget ta? Ya kalau perlu aku kira-kira gawe video iki isine opo.